1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmat, kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan sudah kami rangkum selama 10 menit ke depan. Sahabat Siliwangi 1922, hari ini tanggal 1 Mei tahun 2024 diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau dikenal dengan May Day. Hari Buruh Internasional adalah sebuah perayaan bagi para pekerja, serta hari di mana pekerja menyuarakan upah dan beban kerja yang adil. Sahabat Siliwangi 1922, semangat Hari Buruh memiliki sejarah yang panjang, hingga bisa diperingati secara luas tanpa tekanan seperti sekarang ini. Bertahun-tahun pekerja dan buruh menyuarakan dan memperjuangkan hak mereka, hingga akhirnya pekerja dan buruh mendapatkan batasan jam kerja, minimal upah, hingga hak untuk mendapatkan upah saat cuti dan sakit. Sahabat Siliwangi 1922, diperkirakan hari ini akan tumpah puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di kawasan Jabodetabek akan memadati Patung Kuda Jakarta untuk memperingati Hari Buruh Sedunia dalam peringatan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei tahun 2024. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea menyampaikan, target 50.000 buruh dari berbagai serikat pekerja akan turun ke jalan yang akan dipusatkan di kawasan Patung Kuda dengan berbagai tuntutan para buruh, di antaranya mencabut klaster ketenaga kerjaan dalam Omnibus Law, menghapus upah murah, menolak outsourcing seumur hidup, dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Kita akan melakukan aksi besar dan damai. Jadi aksi damai besar dengan angka hampir mencapai 50.000 dan bahkan terakhir tadi teman-teman meyakini akan mencapai 50.000 dan mungkin masa itu akan memenuhi mulai dari Sarinah sampai Patung Kuda karena sedemikian besar jumlah masa berasal dari DKI Jakarta tentunya, Jabodetabek, Bandung Raya dan sekitarnya. Kami secara pribadi dan organisasi APindo DKI Jakarta mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional kepada seluruh teman-teman sahabat kami, teman-teman buruh di seluruh Indonesia dan secara internasional kami mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Yang kedua, keterkaitan dengan perayaan tersebut, sebagaimana tadi Bu Mira menyampaikan, kami apresiasi atas akan berencana untuk melakukan hal tersebut. Kami berharap bahwa pelaksanaan itu dilakukan secara damai, dilaksanakan secara teratur, tertib dan tidak mengganggu ketertiban lain. Itu yang kami harapkan. Yang kedua, terjadinya gejolak-gejolak saat ini, berkenan yang sudah disampaikan oleh Bu Mira tadi, beberapa hal yang mesti kita pahami bahwa kita membutuhkan satu ekosistem yang bagus. Dalam rangka apa? Ini diperlukan untuk menentukan satu sikap, menentukan satu sinergi antara pekerja,
pengusaha dan pemerintah. Tanpa sinergi yang baik dari semua unsur tidak bisa berhasil. Kami tidak bisa berdiri sendiri, pekerja pun tidak bisa berdiri sendiri, pemerintah pun tidak bisa berdiri sendiri. Sebaik apapun pengusaha, sebanyak duit apapun pengusaha, tanpa ada pekerja tidak bisa berbuat apa-apa. Secanggih apapun, sepandai apapun pekerja, tanpa ada pekerja, namanya juga pengangguran. Nah, ini yang mesti dibentuk. Nah, kedua belah pihak ini atau kedua unsur ini, baik pengusaha atau pekerja, supaya ada satu wasit yang jelas, perlu ada satu pemerintah. Agar kehadiran pemerintah di sini, kehadiran negara ini bisa mengayomi baik kepada pengusaha ataupun kepada pekerja. Supaya sinergi itu berjalan. Nah, ketika sinergi itu diperlukan satu ada ekosistem yang namanya aturan. Apakah itu aturan? Nah, aturan itu kan bisa bermacam-macam. Bisa aturan dibuat oleh negara, bisa aturan dibuat oleh pengusaha, dan bisa aturan dibuat oleh kedua belah pihak. Yang namanya kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha, itu satu aturan juga. Peraturan dibuat oleh negara, peraturan undang-undang atau peraturan yang lainnya. Nah, ini diperlukan agar semua sinergi, semua bisa berjalan, semua bisa berkembang, dan semua bisa menentukan sikap, semua bisa berhasil menuju satu kesejahteraan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Berkaitan dengan tadi sebagaimana di Bumi Merah disampaikan bahwa Omnibus Law dilahirkan adalah itu satu bentuk kehadiran negara untuk membuat satu kesamaan, satu sinergi antara pengusaha dan pekerja. Supaya ada kelangsungan berusaha. Kalau ada kelangsungan berusaha, maka ada kelangsungan bekerja. Nah, ini yang mesti dikedepankan oleh kita semuanya supaya kita ada satu harapan ke depan bahwa kita ada satu terobosan baru sehingga kelangsungan berusaha akan menuju kepada kelangsungan pekerjaan. Nah, buat apa kita beryuforia yang baik, beryuforia yang kurang tidak pas, tapi tidak ada kelangsungan usaha. Nah, ini yang kita khawatirkan itu apabila tidak ada kelangsungan usaha, maka dikhawatirkan pekerja pun juga akan menjadi ganjalan yang tersendiri. Ini yang kami gembor-gemborkan, kami sampaikan bahwa kami berusaha itu tiada lain tujuannya adalah untuk adanya satu kelangsungan pekerjaan. Yang kami pikirkan bukan hanya satu pekerjanya, yang kami pikirkan di semua pengusaha itulah yang selain daripada pekerja itu sendiri, ada di rumah itu keluarganya, ada anak istri dan sebagainya. Ini yang menjadi pemikiran kami di dunia usaha, yang dipikirkan itu bukan hanya pekerjanya, tapi dipikirkan juga semua aspek-aspek yang lainnya. Sehingga ada satu kesejahteraan yang akan dilahirkan oleh kita semuanya. Gitu. Seperti misalnya pertambangan, jadi boleh diperbolehkan untuk lebih daripada 8 jam kerja. Lalu kami juga menyoroti terkait dengan kemudahan tenaga kerja asing, dan kami masih terus menyoroti juga bagaimana kawan-kawan ini jaminan sosialnya itu rentan untuk tidak diberikan. Karena tadi ada pekerja status kontrak tadi yang lebih diperluas. Dan kami menyoroti juga isu yang kedua adalah RUU PRT yang sudah lebih daripada 10 tahun ini mangkrak, ya. Belum juga disahkan menjadi undang-undang. Kami mohon minta kepada DPR RI dan pemerintah untuk segera sahkan RUU PRT menjadi undang-undang karena sudah lebih daripada 10 tahun. Lalu yang ketiga, kami juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera memaksimalkan yaitu des pidana perburuhan karena indikasi-indikasi pemberangusan serikat pekerja atau union busting itu ada, kenyataannya ada, tapi memang ketika kami laporkan ke pihak kepolisian sangat sulit untuk dieksekusi atau sangat sulit untuk diproses karena memang salah satu diantaranya adalah bagaimana para aparatur kepolisian itu kurang memahami daripada des perburuan yang dimaksud. Lalu kami juga meminta stop pungli dan juga korupsi karena faktor terbesar para pelaku usaha yang sekarang ini menjadi keluhan adalah banyak pungli sehingga pelaku usaha kesulitan untuk mereka mengembangkan usahanya dan juga banyak korupsi yang luar biasa. Baik. Dan kami minta penegakan hukum secara maksimal untuk para pelaku korupsi dan hapuskan pungli di mana-mana. Sahabat Siliwangi TV 1922,
Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus Siliwangi TV 1922. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi.